Jadi seperti itu Pak, jadi kondisinya ada seseorang yang memang datang dan permasalahan itu tiba-tiba datangnya tuh, tiba-tiba datang, dia juga sedikit shock atau bagaimana sih kita cara menanggulangi suatu masalah yang datang tiba-tiba atau secara mengejutkan gitu Pak? Oke, baik. Jadi biasanya ketika kita mendapatkan masalah yang tiba-tiba, respon pertama kali yang kita lakukan adalah reaktif. Mengapa reaktif? Karena kita memang tidak diajarkan pas ada masalah, sikap kita harus seperti apa. Oh, jadi reaktif gitu ya Pak? Nah, jadi reaktif. Kita tidak berpikir jernih lebih terdahulu. Oleh karena itu, hal tersebut, ketika kita mengetahui bahwa reaktif ini adalah hal yang tidak baik, hasil akhirnya, maka kita harus mau merubahnya. Caranya, ada masalah dan ada respon yang kita lakukan. Iya. Di situ ada waktu untuk kita dapat berpikir. Oh iya, jadi jangan langsung ada masalah, responnya langsung cepat dan itu akan membuatkan kita jadi reaktif gitu ya. Oh. Nah di sini memang tidak pernah diajarkan bagaimana kita mengolah hal tersebut. Akhirnya yang kita lebih utamakan emosi kita. Ya, pastinya dong, ketika kita dapat masalah, kita biasanya emosi dalam menanggapinya. Itu udah hukum alamnya, itu manusiawi. Nah, tetapi memang agama tidak mengajarkan hal tersebut. Di agama malah menyuruh kita untuk bersabar. Ketika kita mendapatkan masalah atau musibah yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Tapi cara bersabar itu yang tidak pernah diajarkan. Kita tahunya sabar. Ya. Tapi cari gimana gitu ya. Nah ini yang harus dipelajari oleh setiap manusia. Iya. Ya. Karena kalau tidak, pasti respon yang kita lakukan itu selalu respon yang negatif. Karena tanpa dipikirkan sebelumnya. Cepat gitu ya Pak. Ya. Nah disinilah pembahasan di topik kali ini kita akan mengupas hal tersebut. Ya, bagaimana menyikapi ketika kita menghadapi masalah, respon terbaik yang harus kita lakukan itu seperti apa? Oh iya, seperti apa Pak seharusnya Pak? Nah, Agung nih, misalnya mendengar sebuah berita ya, yang tidak mengenakan. Ya. Contohnya, saya misalnya macam-macam ya. Ibu kecelakaan. Ya. Biasanya respon yang Agung lakukan itu seperti apa? Ketika mendengar ibu kecelakaan gitu, lewat telepon misalnya, set, yang biasanya sih yang saya sih tarik napas Pak. Tarik napas dulu, terus saya tenangkan diri saya ya, Setelah itu menanyakan bagaimana kronologi dan mencari apa yang bisa saya lakukan gitu sih. Atau misalnya kondisi, menanyakan ibu seperti apa kondisinya. Kalau misalnya dia memang benar-benar, dulu pernah Pak yang benar kayak gitu, saya lagi di luar kota, ibu kecelakaan motor waktu itu. Dan saya memang pas ketika mendengar itu tarik nafas, terus ya saya menyebut nama Tuhan saya ya, istighfar, astagfirullahaladzim. Setelah itu saya langsung melanjutkan dengan kondisi menanyakan bagaimana kronologi dan apa yang harus saya lakukan, gitu sih Pak. Oke. Nah, sikap seperti yang tadi Agung sudah sebutkan, itu sejak kapan Agung memahami hal tersebut? Bahwa ketika ada masalah, kita harus menenangkan diri kita terlebih dahulu. Sejak ada kesalahan Agung waktu itu Pak. Bagaimana kesalahannya? Ketipu. Ketipu? Iya, ya tahu itu pernah ketipu tuh. Ya ketipu waktu itu, ada yang nelpon katanya papa kecelakaan gitu kan. Waktu sebelumnya udah lama sih itu, waktu pertama masuk kuliah. Nah setelah itu kan Agung tidak memikirkan tuh, memikirkan apa gitu.
tidak memikirkan apa dulu, langsung aja percaya dengan orang yang mau menolongnya. Oke. Seperti itu. Terus Agung minta kakak Agung waktu itu transfer uang. Nah, di situ jadi ketika ada yang berita dari telepon atau apa, jadi belajar dari pengalaman sih Pak. Kalau Agung jadi belajar dari pengalaman, terus setelah itu ketika ada sesuatu lagi yang mengejutkan melalui telepon, Agung pasti menenangkan diri dulu sebelum. Oke. Jadi Agung belajar dari pengalaman yang Waktu ketipu. dulu ketipu. Iya itu. Nah, biasanya kan kita berubah kalau kita pernah kena batunya. Ya. Ya. Banyak kan melawan sendiri dulu. Tapi alangkah baiknya setelah mendengar podcast ini, kita tidak perlu menunggu kena batunya. Nah, itu betul Ya. Pak. Nah, di sini kita akan belajar untuk mengolah pikiran kita pas mendapatkan masalah maupun musibah yang menimpa kita secara tiba-tiba. Ya. Jadi di sini saya ibaratkan ada nih masalah Ya, betul. yang muncul di dalam kehidupan kita secara tiba-tiba. Tiba-tiba nih ya. Nah, kita sebenarnya memiliki waktu untuk memberikan respon kita. Ya. Nah, waktu yang kita miliki ini bisa kita manfaatkan untuk berpikir. Oke. Ya. Kita akan memutuskan untung ruginya dengan respon yang akan kita berikan. Ya. Waktu itu yang kita miliki, ya, tergantung dari diri kitanya. Bagaimana kita mau memanfaatkannya. Jadi waktu itu tidak boleh kita ambil, saya ingin buru-buru mengambil sebuah keputusan. Dengan kondisi Dengan tiba-tiba itu. kondisi yang tiba-tiba ini. Kita dapat berpikir secara jernih dulu. Oh, jadi seharusnya digunakan untuk itu. Ya, kita dapat manfaatkan untuk berpikir secara jernih, ya, agar respon yang kita berikan itu adalah respon yang terbaik. Karena di agama saja yang namanya sifat terburu-buru itu sangat dilarang. Karena apa? Itu akan memberikan respon yang tidak akan bernilai positif, ya, bagi yang melakukannya. Iya, tergesa-gesa Pak. Ya, tergesa-gesa. Nah, di sini kita harus mencoba mencari tahu kalau kita melakukan respon seperti ini, bagaimana dampaknya bagi kehidupan kita. Iya. Kalau kita memberikan respon yang seperti ini, apakah dampaknya ini positif atau negatif? Betul. Ya, di dalam kehidupan kita. Tinggal kita pilih mau yang mana. Nah, kalau usulan saya, ya kita nyari yang dampaknya positif bagi kehidupan kita. Ya. Jadi jangan sampai masalah atau hambatan yang hadir dalam kehidupan kita, meskipun itu tiba-tiba, kita selalu menanggapinya dengan terburu-buru. Ya. Iya. Karena akan ada konsekuensinya di balik setiap respon yang kita miliki. Ya. Nah, Agung kan tadi cerita bahwa pernah ketipu pas keadaan panik. Iya, kakak Agung maksudnya. Oh, kakaknya Agung. Iya, Oke, belajar dari sorry. kakak Agung. Jadi Agung menarik pelajaran dari kakak Agung. Iya, ketipu Ya. waktu di telepon. Nah, untungnya bukan Agung sendiri kan yang mengalaminya. Iya. Ya. Nah, di sini kita jangan sampai sudah tahu nih, kalau panik dalam memutuskan sesuatu pasti hasilnya negatif. Iya, kalau panik itu serba nggak beres sih. Nah, tapi kita lakukan juga. Kita bukan belajar dari pengalaman orang lain. Di sini kita dapat mengambil sisi positifnya. Ternyata sesuatu yang dilakukan secara tergesa-gesa atau terburu-buru pasti hasilnya akan negatif. Oh, jadi intinya kita harus tenang dulu Pak ya. Ya, Jangan tergesa-gesa. jangan tergesa-gesa. Iya. Kalau misalnya
masalahnya itu datang kecopetan. Kecopetan Karena itu terus. cepat kan set, atau misalnya yang tadi Agung ceritakan tuh. Jadi ketika jalan di motor terus kesenggol seperti itu. Kan paling kita untuk membuat diri kita tenang itu seperti apa sih, Pak? Ya, kalau dalam keadaan berkendaraan motor, ya, atau di kita pasar gitu. bisa menepi dulu, ya, untuk menenangkan diri kita. Nah, kalau misalnya kecopetan, kita bisa mendatangi pihak berwajib, Oh, langsung gitu ya, ya. untuk mengadukan apa yang kita alami. Kalau kita kecopetan, misalnya kita kejar nih si pelakunya. Iya, misalnya kita kecopetannya tuh udah nyadar, udah lama nggak nyadar, misalnya udah 5 menit yang lalu. Nah, itu berarti kita bisa mengadukan ke pihak berwajib. Nah, iya. Ya. Biasanya kan panik tuh. Aduh gimana? Nah, kalau panik juga, apakah menyelesaikan masalah? Intinya itu kan. Iya. Nah, malah kalau panik kita rasa terpuruk, rasa seperti mengalami musibah yang besar. Padahal kita tahu bahwa itu sudah diizinkan oleh Tuhan. Kita harus sadar ya. Ya, kita harus sadar bahwa kita kecopetan ini sudah diizinkan oleh Tuhan. Iya, jadi mau kita menolak keadaan seperti itu sudah terjadi. Iya. Nah, jadi buat apa kita sesali lagi? Ya. Nah, di sini kita hanya bisa berikhtiar. Berikhtiar itu ya mengadukan ke pihak yang berwajib. Iya. Jadi jangan pasrah aja gitu. Wah, ini memang sudah kehendak Tuhan, ini sudah keinginan Tuhan, ya sudahlah. Nggak melakukan apa-apa gitu. Tidak melakukan apa-apa, sedangkan itu juga tidak diajarkan di agama. Kita harus berikhtiar. Kayak orang sakit, terus kita pasrah, ya sudahlah, ini penyakit memang sudah diberikan oleh Tuhan, ya mau apa lagi? Ya udah mati aja. Nah, kita tidak berikhtiar untuk mendatangi dokter. Itu juga konyol. Ya. Karena di sini Tuhan ingin melihat ikhtiar kita itu sampai sejauh apa. Ya. Nah, tapi kalau kita tidak melakukannya, berarti kita tidak melakukan apa yang diarahkan oleh agama. Ya. Iya, benar. Tapi tetap kita tidak melupakan Tuhan. Di balik ikhtiar kita itu, ya, kita tahu memang penyakit ini, musibah ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada diri kita, ya. Tetapi di situ Tuhan juga ingin melihat bagaimana kita berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Ya, betul. Disinilah hal yang bijak yang bisa kita lakukan. Karena sekali lagi jangan sampai kita reaktif ya Pak ya. Jangan sampai kita tergesa-gesa, dan ditambah lagi yang kata Bapak tadi, kondisikan diri kita itu untuk mengingat Tuhan, atau misalnya kita mengingat pengalaman atau sesuatu ilmu yang sudah pernah kita dapatkan gitu ya. Iya. Oh, jadi dari respon ke apa? Dari stimulus berupa masalah ke respon kita. Kita butuh ada waktu di situ. Ya, ada waktu di situ untuk dapat kita berpikir. Iya, betul. Tapi kebanyakan memang orang-orang nggak sadar Pak ya, mereka punya waktu gitu. Karena memang tidak pernah diajarkan, Bung. Iya, yang tadi itu di awal ya. Ini juga terjadi bukan sama orang-orang yang di luar sana saja, mas saya juga. Nah, dulu saya paling sebel banget itu kalau mobil saya disalip sama orang. Ya. Akhirnya udah saya kejar. Jadinya balap-balapan di jalan gitu. Ya. Padahal itu respon yang reaktif. Tetapi ketika saya mengetahui ilmu ini, alhamdulillah saya tidak melakukannya lagi. Karena dengan saya reaktif, dengan saya kebut-kebutan di jalan, pasti kan ada yang terganggu. Oh, yang iya, betul. Orang-orang yang berada
dalam situasi dan kondisi saat itu. Iya. Ya, Menimbulkan dampak negatif lah ya gitu. iya, pasti menimbulkan dampak negatif. Misalnya orang lagi jalan kaki di pinggir jalan, Kita ngebut ya, gitu ya. bisa aja kita tabrak kalau kita sangat bernafsu gitu untuk menyalip mobil yang tadi menyalip mobil kita. Ya, nah di sini kan akhirnya banyak yang kita rugikan dengan cara kita reaktif dalam menanggapi sebuah stimulus. Ya, nah di sini kita dapat belajar gitu. Apapun yang dilakukan secara reaktif, ya akan berdampak negatif pastinya. Ya. Tidak mungkin hal yang reaktif akan menghasilkan hal yang positif, itu udah nggak masuk akal. Ya. Iya. Karena memang di agama aja ada. Ya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Iya. Ya. Kalau kita mau melawan hal tersebut, ya silakan. Kita juga yang rugi ya Pak ya. Gitu, nggak mungkin kan agama mengajarkan kita hal yang negatif gitu, mengarahkan kita ke hal yang negatif. Pasti setiap agama menginginkan hal yang terbaik buat penganutnya. Ya. Tapi kita langgar, ya berarti kita udah siap menerima konsekuensinya. Iya betul. Jadi ketika ada permasalahan atau pressure atau apa yang menekan kita dalam waktu yang tiba-tiba, itu yang harus kita lakukan seperti itu ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya gini Pak, misalnya ada seseorang yang memang dia itu tidak pernah memikirkan langkahnya ketika menghadapi sebuah masalah atau tekanan. Nah, orang ini terbiasa dengan dia itu sering reaktif gitu, sering reaktif. Dia tuh sering reaktif, apa-apa dilakukan secara cepat gitu. Emang reaktif itu sebenarnya definisi reaktif sendiri itu apa sih Pak? Sebuah respon yang kita berikan tanpa kita berpikir secara jernih. Gitu, itu reaktif sebetulnya. Reaktif. Oh iya. Karena reaktif itu tidak dipikir ulang. Oh. Ya. Ada stimulus langsung respon. Oh Ya. Iya. Padahal manusia ini diberikan akal pikiran, ya, untuk dapat menentukan tindakan apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Kita kan bukan binatang. Iya, kita bisa berpikir, Pak. Kita bisa berpikir. Kalau kita tidak berpikir, apa bedanya kita dengan binatang? Ya kalau misalnya gue lapar, gue sikat. Ya, binatang kan seperti itu. Tapi kadang binatang saja, ya, kalau sudah terisi perutnya, dia berhenti makan. Tapi manusia kadang tidak, melebihi binatang. Ya, sudah kenyang tetap aja mau nyikat yang bukan haknya. Nah, di sini memang kenapa agama itu turun untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Iya benar. Ya. Secara tidak langsung memang seperti itu tujuannya. Iya. Oh. Nah, orang yang berarti yang orang agung anggap ini reaktif salah ya Pak ya? Karena kan dia itu melakukan sebuah respon cepat tapi benar. Gitu. Respon cepat tapi benar. Kalau itu sudah menjadi hal yang dia sudah pernah lakukan sebelumnya, ya, saya meyakini bahwa maksud saya respon itu dia lakukan secara cepat tapi benar. Dia hanya mengulangi. Oh gitu. Ya, sudah pernah dia lakukan ya? sebelumnya. Oh iya. Tetapi ketika hal tersebut bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan sebelumnya, saya yakin ketika dia reaktif, pasti responnya negatif. Ya. Iya. Nah, kayak ini aja lah contohnya, misalnya kita menghadapi sebuah masalah ya di dalam kehidupan kita. Sedangkan masalah itu pernah kita hadapi sebelumnya. Nah, kita langsung cepat kayak gitu ya. Oh iya benar. Kita sudah punya tips and triknya bagaimana menghadapi masalah tersebut. Ya sudah, kita tinggal ulangi lagi. Makanya respon kita cepat. Ya. Karena kita sudah pernah melatih
Oh, Ya. iya. Nah makanya yang pernah kita bahas sebelumnya, carilah masalah. Itu sebenarnya untuk melatih kita. Oh, jadi cari masalah itulah yang Iya. membuat respon kita itu cepat dan benar gitu. Benar. Oh, gitu. Kalau kita malah lari dari masalah, ya bagaimana kita mau melatih ya kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini akhirnya akan membedakan mana orang yang responnya lambat, mana orang yang responnya cepat. Jadi karena berlatih itu ya, Pak ya. Berlatih itu. Oh, emang keuntungan kita cari masalah itu apa sih, Pak? Jadi untungnya kita melatih untuk melatih diri kita ya agar kita terbiasa menyelesaikan masalah di dalam kehidupan kita. Kita bisa belajar akhirnya dari masalah orang lain. Iya, iya. Ya, kan lebih baik kita belajar dari masalah orang lain. Bukan masalah yang kita buat di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau itu terus yang kita lakukan, kita hanya menunggu. Ya, menunggu masalah yang hadir dalam diri kita. Akhirnya kita tidak bisa melakukan respon yang cepat. Karena kita tidak memiliki pengalaman sebelumnya. Iya, betul. Ya. Tapi ketika kita sering menyelesaikan masalah orang lain, ya, pas kita sendiri dapat masalah, akhirnya kita dapat melakukan respon yang terbaik. Oh, jadi diri kita terupgrade, Pak ya. Terupgrade. Ya. Manusia ini kan bisa dibilang makhluk pengulangan. Iya, apa yang diulangi itu yang dilakukan sekarang. Iya, itu yang dilakukan sekarang. Ya. Nah, makanya carilah masalah agar kita melatih terus diri kita gitu. Ya, insya Allah dengan pengulangan yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah orang lain. Nah, pas ada masalah yang hadir dalam diri kita, dalam kehidupan kita, ya kita akan mudah gitu untuk menyelesaikannya. Iya. Tuh, cari masalah. Jangan bikin masalah ya, Pak ya. Jangan bikin masalah. Oke. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Iya, kan kadang-kadang kita nggak, kadang juga ada misalnya seseorang yang bertanya nih, Pak, caranya cari masalah itu yang terdekat dulu atau yang apa dulu gitu. Kadang kan ada yang bingung tuh, ada orang gimana sih caranya nyari masalah gitu kan. Perasaan saya baik-baik aja gitu kan. Kayak gitu kan. Padahal di dalam diri dia itu banyak masalah tapi dia nggak sadar. Nah, gimana tuh Pak cara tipsnya untuk biar kita tuh bisa introspeksi atau apa gitu untuk dalam diri kita? Di sini kita harus menanamkan sifat kepedulian di dalam diri kita. Dengan sifat peduli ini, akhirnya kita mau care ya dengan masalah-masalah yang ada di sekeliling kita. Nah, saya pernah mendengar seorang guru yang mengatakan bahwa kalau kamu mau menyelesaikan masalah orang lain, Tuhan langsung akan menyelesaikan masalahmu. Ya. Nah, berarti kita jangan fokus terhadap masalah yang ada di kehidupan kita. Kita fokus terhadap masalah yang orang lain alami. Kalau mau Tuhan yang menyelesaikan masalah kita. Ya. Biasanya kan kita bisa dibilang tuh masa bodoh gitu. Yang penting masa bodoh dengan lingkungan, yang penting gua aman. Iya, betul. Ya. Nah, di sini akhirnya tanpa kita sadari kita malah mengundang masalah hadir dalam kehidupan kita. Ya. Karena kehidupan dunia ini kan ujian. Kalau kita tidak peduli dengan orang lain, Tuhan yang akan memberikan ujian langsung kepada kita. Mending yang mana gitu? Mana yang mana? Tinggal pilih kan. Iya. Mau yang mana gitu. Iya. Nah, alangkah baiknya kalau kita smart, pasti kita memilih ya untuk menyelesaikan masalah yang orang lain miliki, agar masalah yang kita miliki itu diselesaikan oleh Tuhan. Oh, ya seperti itu ya untuk kita meminimalisir pressure dalam kehidupan kita. Gitu. Oh, pantasnya banyak orang yang stres, depresi itu karena dia tidak
aware dengan lingkungannya. Iya, dia tidak peduli dengan lingkungannya. Malah dia itu pusing dengan diri sendiri dan lain-lain. Iya. Karena saya yakin orang yang depresi itu stres ya terlalu memforsir pikirannya ya untuk dirinya saja. Kalau dia peduli dengan orang lain, dengan lingkungannya, insya Allah masalah apapun yang menghinggapi kehidupannya itu tidak akan lagi menjadi masalah yang besar buat dirinya. Ya, karena Tuhan langsung membantu menyelesaikan masalah. Gitu untuk masalah freezer ya Pak jadi kita sudah berbicara terkait tentang freezer yang bagaimana cara mengolah emosi, bagaimana cara menghadapi masalah yang tiba-tiba datang dan mengelola pola pikir kita dan sudah banyak dalam freezer yang sudah kita bahas di edisi kali ini. Dan saya rasa sudah cukup sih Pak ya. Ya insya Allah bermanfaat bagi yang mendengarnya. Oke, baik. Sampai jumpa di podcast Beyond Education. Sampai jumpa semuanya.